Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian ke-10 ya dari kuliah mekanika analitik. Di bagian ke-9 ya kita sudah berhasil mendapatkan persamaan gerak, lebih tepatnya persamaan lintasan ya dari benda bermasa M yang berada di sekitar medan terpusat, dan kebetulan medan terpusatnya dihasilkan dari potensial Kepler ya, yang kemarin saya tuliskan seperti ini ya. V sebagai fungsi R itu sama dengan minus K dibagi dengan R. Nah, dalam hal ini K misalnya kita nanti akan tentukan sebagai ini G M dikalikan M kecil gitu ya. Nah, di bagian itu kita mendapatkan bahwa persamaan lintasan R sebagai fungsi V ya dalam koordinat polar ya, ini diberikan oleh persamaan ini, jadi P per ya 1 plus epsilon ya, kemudian dikalikan dengan kosinus ya, ini lurus ya, kosinus V minus V0 gitu. Jadi V0 adalah sudut awal gitu, ketika R sama dengan R0. Jadi kalau digambarkan, jadi R0, V0 itu adalah posisi ya, posisi awal gitu, partikel itu, partikel bermasa M itu, M kecil ya, oke, gitu ya. Nah, dengan P ya itu ditentukan dari ini, jadi L kuadrat per MK gitu ya, L kuadrat per MK ya. K dari situ, kemudian M adalah massa benda yang bergerak itu, kemudian L adalah momentum sudut ya, ini suatu tetapan ya, L adalah momentum sudut suatu tetapan ya. Jadi oleh karena itu P itu ditentukan dari L kuadrat per MK. Nah, P ini ya nanti kita di bagian yang lalu sudah kita tunjukkan merupakan jari-jari partikel itu, jari-jari lintasan partikel itu ya, ketika lintasan partikel itu berupa lingkaran gitu ya, karena konstanta ini tadi ya. Good, itu apa yang kita telah peroleh ya. Atau tambah lagi misalnya, jadi ini tentu merupakan irisan kerucut ya. Jadi persamaan ini merupakan persamaan ya, persamaan irisan kerucut ya, kerucut gitu ya. Ya, tergantung pada epsilon itu ya. Jadi kalau epsilon itu nilai epsilon itu ya dari 0 ya sampai dengan kurang dari 1, maka sering kita sebut sebagai elips gitu ya, sebagai elips ya, elips ya. Kemudian kalau epsilon ya itu sama dengan 0, maka kita dapatkan parabola ya, parabola ya. Kalau epsilon itu lebih besar dari 0, maka kita dapatkan hiperbola ya, hiperbola ya. Ya, khususnya kalau epsilon sama dengan 0 itu berupa lingkaran gitu ya. Jadi itu jenis-jenis orbit ya yang akan dimiliki oleh benda bermasa M yang berada di bawah pengaruh medan terpusat VR yang sama dengan minus K per R gitu ya. Itu ya, jadi ada elips, ada parabola, ada hiperbola, maka kemudian disebut sebagai irisan kerucut gitu ya. Good. Ya, lihat di situ bahwa E atau eksentrisitas ya orbit benda itu diberikan oleh persamaan ini ya, 1 ditambah dengan 2 L kuadrat E ya per M K kuadrat gitu ya. Nah, ingat bahwa ini ya, jadi L itu momentum sudut ya, konstanta ya. Kemudian E adalah energi mekanik total. Jadi sistem
partikel bermassa m itu, ya. Jadi oleh karena itu eksentrisitas itu ditentukan oleh momentum sudut dan energi mekanik yang total yang dimiliki oleh partikel itu. Ya, good. Saya rasa cukup jelas ya, nanti itu menentukan orbit benda itu. Ya, good. Nah, sekarang kita coba bahas bagaimana kalau kita melihat dua buah benda. Jadi kemarin itu kan kita asumsikan bahwa partikel itu bermassa m itu berada pada medan gaya gravitasi, ya, ini, dan tidak ada, seolah-olah medan gaya gravitasi itu tidak terusik oleh keberadaan partikel bermassa m itu. Nah, sekarang kalau kita tinjau dua buah benda ya bermassa misalnya m1 dan m2 begitu, ya, dan masing-masing benda itu tentu misalnya kita perhatikan hanya gaya gravitasi antara keduanya. Artinya bahwa kedua benda itu berinteraksi secara gravitasi satu dengan yang lain, dan kemudian kita lihat bagaimana gerak dari benda itu. Nah, apa yang sudah kita dapatkan ya di bagian yang lalu ini akan bermanfaat ya bagi kita untuk menjelaskan ya apa yang terjadi dengan kedua benda, ya, gerak dari kedua benda itu ya akibat interaksi gravitasi antar keduanya. Oke, saya mulai saja. Saya akan menggambar dulu situasinya ya. Jadi misalkan ini sistem koordinat yang kita pakai ya. Nah, gitu ya. Ini sumbu Z itu, ini sumbu X di sini ya. Misalnya ya. Ini sumbu Z-nya di sini ya. Ini sumbu Z-nya di sini aja ya. Oke. Good. Nah, misalnya ini benda pertama di sini, ya, benda pertama begitu bermassa M1, posisinya R1, saya gambarkan sekalian. Ya, ini posisinya, ya, posisi benda itu saya tulis R1 gitu. Ya, kemudian katakanlah benda kedua di sini, ya, benda kedua di sini, ya, ini M2. Ya, benda kedua bermassa M2 gitu dan memiliki posisi R2 gitu ya. R2. Oke. Ya, ini saya sebut sebagai R2. Jadi posisi dari benda yang kedua. Nah, tentu akan kita dapatkan posisi ini relatif ya, posisi relatif benda kedua jika dilihat atau diukur dari benda pertama ya. Oke, ini saya sebut sebagai R21 ya. Jadi ini vektor ini tadi saya sebut sebagai R21. Nah, R21 itu saya tuliskan sebagai R2 ya minus R1 ya. Nah, tentu saja kedua benda itu seperti yang saya sampaikan tadi berinteraksi secara gravitasi gitu ya. Artinya apa? Nanti akan ada gaya yang dialami oleh benda pertama ya, saya tulis di sini akibat keberadaan benda kedua ya. Jadi ini saya tulis sebagai F1 2 gitu. Ya, jadi dibaca gaya yang dialami oleh benda pertama karena keberadaan benda kedua. Nah, demikian juga di sini akan ada gaya ke sini. Besarnya sama dengan gaya F12 itu. Ini saya sebut sebagai F21. Ya, ini gaya yang gravitasi yang dialami oleh benda kedua karena keberadaan benda pertama gitu. Nah, oleh karena itu kemudian kita bisa menuliskan ungkapan untuk gaya F21 maupun F12 itu ya. Jadi berdasarkan hukum gravitasi Newton ya, kita dapatkan bahwa F ya 12 misalnya ini akan sama dengan minus ya G dikalikan M1 dikalikan M2 ya dibagi dengan ini. Jadi besarnya R12 atau R21 sama saja ya. Ini dikuadratkan atau dipangkatkan 3 begitu. Lalu dikalikan dengan ini R12 ya, R12.
Jadi dengan R12 ya, di sini saya tulis di sini R12 itu sama dengan minus R21 ya, dan tentu saja ini akan sama dengan R1 minus R2 ya, jadi arahnya ke sana ya, dan F12 itu berlawanan arah dengan R12 gitu, sekarang ada tanda minus ini. Good. Nah kemudian F21, jadi gaya yang dialami oleh benda kedua karena keberadaan benda pertama itu tentu saja akan sama dengan minus G, sama ya, M1 M2 dibagi dengan ini saya tulis saja R21 angka 3, meskipun ini sama dengan ini ya, jadi besarnya R12 dan besarnya R21 itu sama ya, dikalikan dengan R21 ya. Ya, kedua gaya itu tentu berlawan arah ya, besarnya sama dan karena merupakan pasangan aksi reaksi ya. Oke, situasinya seperti itu ya. Nah sekarang kita coba telaah lebih jauh gitu ya. Oke, nah kalau kemudian kita masukkan ke dalam persamaan geraknya, tentu saja kita akan mendapatkan ungkapan ini ya. Jadi bahwa dengan menggunakan hukum Newton kedua tentang gerak, tentu saja F ya, gaya total yang bekerja pada benda pertama ya, F12 tentu akan sama dengan massa benda pertama ya, dikalikan dengan percepatan yang dialami oleh benda pertama itu, d kuadrat R1 per dt kuadrat ya. Nah demikian juga tentu F 21 itu akan sama dengan M2 gitu ya, M2 dikalikan dengan percepatan benda kedua itu R2 ya, dr2 per dt kuadrat itu ya. Jadi kedua benda itu saling mempengaruhi, tentu akan menentukan gerak masing-masing, dan uniknya adalah bahwa posisi itu ditentukan oleh gerak itu tadi mengubah posisi, dan ketika berubah posisinya maka kemudian gaya yang berinteraksinya juga berubah gitu. Jadi persoalan yang rumit ada di situ itu ya. Good. Nah, jadi dari kedua persamaan itu tentu kita bisa mendapatkan persamaan ini ya. Jadi bahwa ya, saya tulis sini ya, bahwa F12 itu sama dengan minus ya G M1 M2 ya, lalu dibagi dengan besarnya R12 ya, dipangkatkan 3, lalu dikalikan dengan R12 ya, ini harus sama dengan M1 ya, d kuadrat R1 per dt kuadrat. Oke. Kemudian dari yang persamaan yang kedua ini kita akan dapatkan bahwa minus G ya, M1 M2 dibagi dengan R21 ya, kuadrat begitu ya. Ini saya tukar aja ya, ini misalnya 21 ya, ini saya tulis 21 saja, ini M2 ini R2, jadi saya tukar, jadi ini saya tulis untuk yang ini dulu ya, biar enak dilihat nanti ya. Nah kemudian ini ya, ini ada R12 gitu ya, sama dengan M1, lalu ini d kuadrat R1 per dt kuadrat gitu. Nah sehingga kemudian kita bisa mencoret ini tentu saja ya, jadi kita bisa ini minus, tapi kemudian kita bisa menukar, jadi karena tadi bahwa R12 itu sama dengan minus R21 ya, minus R21, sehingga kemudian kita bisa menukar ini ya, ini kita ganti dengan 21 juga, ini jadi plus gitu, jadi ya. Oke itu. Nah kemudian kita juga bisa mencoret ini. Jadi kan ini M2, ini ada M2, maka ini bisa kita hapus di sini. Ini M2-nya bisa kita hapus gitu ya. Kemudian ini M1-nya yang kita hapus gitu. Ya. Good. Ya. Atau mungkin dengan cara lain ya. Jadi mungkin tidak perlu dihapus ya. Tidak perlu dihapus. Ya, jadi maaf ya, ini M2, tetap M2, ini tetap M2 begitu.
ya. Kemudian ini tetap M1 ya. Ini M1. Tetap M1 ya. M1. Hanya kemudian kedua ruas saya kalikan dengan jadi bagian ini kita bagian dengan seper M1 ya, misalnya begitu ya. Ya sebenarnya harusnya sama saja ya. Jadi ini kemudian saya tulis juga ini, saya hapus saja ya. Kemudian ini, atau saya tulis di tempat lain aja ya. Saya tulis lain. Jadi ini tetap M1. Oke. Nah dari situ kemudian saya tulis di sini aja ya, di sana aja ya. Oke, biar tidak terlalu ruwet ya. Ya, jadi yang pertama itu minus seper M2 ya, dikalikan dengan G M1 M2 ya, kemudian dibagi dengan R12 R21 ya kuadrat, lalu dikalikan dengan R21 ya, pangkat 3, maaf ya, ini bukan kuadrat tapi pangkat 3. Sudah pangkat 3 ya, jadi maaf ya, ini pangkat 3. Good. Nah, kemudian ini akan sama dengan D kuadrat R2 per DT kuadrat gitu ya. Kemudian yang sama ya, jadi ini seper M1 ya, lalu ini G M1 M2 dibagi dengan R ya 21, saya tulis gitu karena sama saja ya, R besarnya R21 sama dengan besarnya R12 ya. Kemudian ini tadi saya ganti dengan R21 ya, seperti yang saya tulis di sana dengan menghapus tanda minus di situ ya. Kemudian ini akan sama dengan D kuadrat R1 per DT kuadrat. Oke. Ya, saya rasa kita dapatkan persamaan ini dari persamaan itu. Nah, kemudian ini kedua persamaan ini kemudian kita kurangkan. Ya, di atas dikurangi yang di bawah. Hasilnya apa? Hasilnya adalah min seper M2 ditambah dengan seper M1 ya, ini. Jadi ini dikurangi ini. Ya, nah ini sama ya. Jadi ini hasilnya adalah G M1 M2 dibagi dengan besarnya R21 dipangkatkan 3 ya, lalu dikalikan dengan R21. Nah, ini dikurangi ini, itu tidak lain adalah apa namanya D kuadrat per DT kuadrat ya. Jadi R2 dikurangi dengan R1 ya, itu tidak lain adalah R21 gitu. Ya. Jadi kita mendapatkan persamaan ini ya. Nah, persamaan ini masih bisa di apa namanya ubah ya. Jadi saya tulis di sini ya. Jadi dari persamaan ini kita bisa menuliskan ya. Jadi kalau ini dijumlahkan dulu ya, ini dijumlahkan jadi minus ya, M1 plus M2 dibagi dengan M1 dikalikan M2 begitu ya. Lalu dikalikan dengan G M1 M2 dibagi dengan besarnya R21 dipangkatkan 3 ya. Kemudian dikalikan R21 ya. Itu sama dengan D kuadrat R21 dibagi dengan DT kuadrat. Oke. Nah, ini kemudian ya, ini bisa dipindah ke kanan ya. Ini bisa dipindah ke kanan. Hasilnya adalah ini minus G ya, M1 M2 ya dibagi dengan R21 pangkat 3 begitu ya. Lalu dikalikan vektor R21 ya. Lalu dikalikan dengan ini. Jadi kalau dibawa ke sini, ini hasilnya adalah M1 M2 dibagi dengan M1 plus M2 ya. Lalu dikalikan dengan D kuadrat R21 dibagi dengan DT kuadrat. Nah, ini kemudian kita akan sebut ya sebagai mu gitu. Ya, orang menyebutnya sebagai apa namanya massa ya tereduksi. Ya, tereduksi. Ya, massa tereduksi. Sehingga kemudian ini bisa ditulis secara sederhana, ini sama dengan mu apa namanya D kuadrat R
21 per dt kuadrat. Ya, jadi kita bisa membayangkan oleh karena itu dalam situasi seperti ini ada benda bermasa mu itu berada di posisi R21 ya, jika diukur dari benda pertama itu ya. Jadi artinya bahwa kita membayangkan ada benda bermasa mu berada di M2 ya, berada di posisi ini ya, R2 ya, atau lebih tepatnya R21 jika dilihat dari ini benda bermasa M1 itu, dan benda itu tunduk pada persamaan ini gitu. Artinya bahwa benda itu mengalami gaya gravitasi sekian ini gitu ya, benda itu mengalami gaya gravitasi sekian itu. Oke. Nah, sehingga kemudian kalau tidak dibayangkan ya, jadi bahwa medan atau gaya gravitasi yang dialami oleh benda bermasa mu itu sekian ini gitu ya, sekian ini ya. Oke, nanti kita lihat akibatnya apa gitu ya. Oke, nah kemudian jadi ini persamaan pertama yang kita dapatkan. Jadi nanti ada satu lagi persamaan berikutnya ya, yang artinya kemudian enggak, karena kita berangkat dari dua persamaan ya. Jadi kita berangkat dari dua persamaan ini dan persamaan ini, sehingga kemudian kita harus juga menghasilkan dua persamaan. Ini persamaan pertama. Ini persamaan pertama ya. Nah, sekarang kita kembali ke persamaan ini ya. Jadi kalau tadi kita kurangkan ya dari sana. Nah, sekarang kalau persamaan ini kita jumlahkan ya, kedua persamaan ini kita jumlahkan begitu ya, akan mendapatkan hasil yang menarik ya. Jadi ini sama ya. Jadi kedua sama tapi berlawanan tanda ya. Jadi artinya kalau dijumlahkan hasilnya 0 mestinya. Vektor 0 gitu. Itu akan sama dengan, nah ini kalau dijumlahkan ya, hasilnya adalah M1 dikalikan M2 ya. Oh, nggak bisa ya. Jadi M1 saya tulis utuh dulu ya. Saya tulis utuh ya. Jadi ini adalah M1 ya dikalikan D kuadrat R1 per dt kuadrat ya, kemudian ditambah dengan D kuadrat R2 kalikan M2 dulu ya, dibagi dengan dt kuadrat itu. Ya, ini tentu masih bisa ditulis sebagai D kuadrat per dt kuadrat dari ini ya. Jadi M1 ya, M1 R ya 1 ditambah M2 dikalikan R2 gitu. Nah, ini akan saya bawa ke atas ya. Jadi saya tulis di sini saja ya. Ya, jadi 0 ya, 0 itu akan sama dengan ini. Nah, ini kalau saya kalikan dengan M1 plus M2 dibagi dengan M1 plus M2 ya. Jadi ini saya kalikan M1 plus M2 ya dibagi dengan M1 plus M2 begitu. Lalu saya kalikan dengan ini ya. Jadi D kuadrat per dt kuadrat M1 R1 ditambah M2 ya, M2 R2. Oke. Nah, kita akan mendapatkan persamaan ini ya. Jadi 0 ya itu akan sama dengan M1 plus M2 itu, lalu dikalikan ini ya, D kuadrat per dt kuadrat ini, jadi M1 R1 ditambah M2 R2 dibagi dengan M1 plus M2. Oke. Ya. Nah, karena konstan M1 plus M2 tidak sama dengan 0, maka ini yang harus sama dengan 0 ya. Jadi kita dapatkan persamaan ini jadinya D kuadrat per dt kuadrat dari M1 R2 ditambah dengan M2 R1 dibagi dengan M1 plus M2. Ini sama dengan 0. Nah, apa yang ada di dalam tanda kurung ini tidak ada adalah posisi pusat massa ya. Jadi posisi pusat massa dari kedua partikel itu. Jadi kalau digambarkan mungkin ada vektor di sini, yakni vektor
yang menunjukkan posisi pusat massa ya. Jadi maaf ya, ini salah ya, jadi agak ke sini ya, good. Nah ini, jadi misalnya ini adalah titik ya yang menggambarkan pusat massa kedua benda itu. Nah, pernyataan ini mengatakan bahwa ya d kuadrat per dt kuadrat laju percepatan pusat massa itu sama dengan 0. Artinya bahwa percepatan pusat massa tidak mengalami percepatan gitu. Pusat massa bergerak dengan kecepatan konstan gitu. Good. Jadi situasinya kita akhirnya mendapatkan dua persamaan. Persamaan pertama yang tadi ya, persamaan kedua ini tadi ya. Oke, atau mungkin saya tulis di sini aja ya biar lebih jelas. Ya, saya ulangi, saya tulis di sini, sehingga nanti kita bisa memberi penjelasan lebih baik. Ya, oke, entah ini ya. Oke, ya, jadi dalam kasus ini kita akhirnya mendapatkan dua persamaan ya. Jadi yang pertama minus G M1 ya, M2 dibagi dengan R21 pangkat 3 ya, lalu dikalikan dengan R21 ya, itu sama dengan mu d kuadrat R21 dibagi dengan dt kuadrat. Oke, itu yang pertama ya, yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua, persamaan yang kedua saya tulis di sini ya, bahwa d kuadrat R per dt kuadrat itu sama dengan 0 ya, bahwa percepatan pusat massa kedua partikel itu sama dengan 0 gitu. Nah, kemudian tentu kita bisa menyelesaikan persamaan ini ya, lebih sederhana ya, karena kita dapatkan bahwa percepatan pusat massa itu 0, kemudian oleh karena itu pusat massa bergerak dengan kecepatan konstan gitu ya. Nah, kemudian kita dapatkan satu persamaan ini lagi yang bebas dari pusat massa itu ya, bebas dari artinya persamaannya adalah persamaan yang tidak terkopling gitu ya. Jadi kalau yang tadi persamaan itu terkopling, maka persamaan ini tidak terkopling ya, artinya persamaan bebas satu dari yang lain, sehingga bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Jadi nah, kita lihat persamaan ini adalah persamaan sebuah benda bermassa mu ya, dengan variabelnya yang dicari adalah posisi R21. Artinya dari dua persamaan ini ya, kemudian yang harus dicari adalah R21 dan R itu. Jadi dari kedua persamaan itu harapannya nanti kita dapatkan berapa R21 ya, dan berapa R itu ya. Oke. Ya, tentu dengan syarat awal tertentu gitu ya, syarat awal tertentu gitu. Nah, kemudian kalau keduanya bisa diperoleh ya, maka kemudian kita bisa memperoleh kembali R1. Jadi ya, ini R1 misalnya ya, ini akan sama dengan minus ya M2 ya, dikalikan dengan R21 ya, ditambah dengan R gitu ya, lalu dibagi ini bukan hanya M ya, tapi ini M1 ditambah M2 ya, silahkan dihitung ya, saya tidak sulit menghitung ini ya dari ungkapan tadi ya. Kemudian dibagi dengan M1 plus M2 gitu. Nah, ini tentu akan sama dengan minus M2 R21 ya, dibagi dengan M1 plus M2 ya, lalu ditambah dengan R gitu ya, ditambah dengan R. Oke. Nah, R2 ya, R2 itu akan sama dengan minus M1 dikalikan R21 ya, ditambah dengan M1 plus M2 dikalikan R besar ya, lalu semuanya dibagi dengan M1 plus M2 ya. Nah, ini tentu akan sama dengan ini nggak pakai minus ya, nggak pakai minus. M1 dikalikan R21
dibagi dengan M1 plus M2 ya, ditambah dengan R. Oke. Jadi ini diperoleh tentu saja dari dari sini ya. Jadi kita tahu bahwa R21 itu sama dengan R2 min R1, sementara R besar ya. Jadi R besar itu tadi sama dengan M1 R1 ditambah M2 R2, semuanya kemudian dibagi dengan M1 plus M2. Nah, dari kedua persamaan ini dengan mudah ya Anda bisa mendapatkan persamaan itu ya. Tapi yang menarik di sini adalah kalau kemudian kita mengukur posisi R1 massa benda pertama dan benda kedua itu berturut dari pusat massa gitu. Jadi artinya kita dapatkan misalnya sebagai contoh ya R ya satu aksen misalnya diukur dari kerangka acuan yang diam di pusat massa. Ini tentu akan sama dengan R1 dikurangi dengan R besar itu ya. Oke. Nah, ini tentu dengan mudah bisa diperoleh ini tadi. Jadi tinggal mengurangi ya. Jadi R1 dikurangi dengan R, hasilnya ini tadi. Jadi minus M2 dikalikan R21 dibagi dengan M1 plus M2. Oke. Nah, kemudian R2 aksen ya itu sama dengan R2 minus R gitu ya, dan ini sama dengan M1 R21 dibagi dengan M1 plus M2. Nah, dari sini ya nampak bahwa kalau dilihat dari pusat massa maka kedua benda itu boleh dikatakan diametral gitu ya. Jadi karena kalau misalnya pusat massa misalnya, kemudian ini misalnya ya, jadi ini pusat massanya ya, pusat massa saya tulis PM gitu ya, pusat massa. Nah, kemudian ini misalnya posisi R2 aksen, maka R1 aksen ada di sini. Ini R1 aksen gitu. Jadi selalu berlawanan arah ya dilihat dari pusat massa kedua benda itu gitu. Nah, bukan hanya itu, nanti juga selalu ya, setiap saat selalu pusat massa. Kemudian maka bisa diduga ya. Jadi kalau benda ini kemudian misalnya ini bergerak ke sana ya, maka mungkin ini harus bergerak ke sana gitu. Tidak mungkin bergerak ke sini. Ya, kalau bergerak ke sini nanti tidak selalu diametral ya, nanti kalau melingkar gitu, gerak berupa elips gitu ya. Oke, jadi itu dari kajian ini kita dapatkan sekarang bagaimana bisa menentukan ya posisi ya masing-masing benda itu, baik dilihat dari kerangka acuan awal tadi maupun dilihat dari kerangka acuan yang diam di pusat massa. Ya, dengan cara menghitung tadi R21 dan R. Jadi kalau R21 diperoleh, R diperoleh, maka kemudian kita bisa menghitung ya. Kita lihat kita bisa menghitung posisi masing-masing benda itu diukur baik dari kerangka acuan yang lama maupun dengan kerangka acuan yang baru ya. Dalam hal ini adalah kerangka acuan yang diam di pusat massa kedua benda itu. Nah, menariknya adalah bahwa semuanya itu ditentukan oleh ini, ditentukan oleh R21 itu. Jadi R1 aksen maupun R2 aksen itu ditentukan oleh R21 maupun rasio ini tadi. Jadi rasio atau dengan kata lain ditentukan juga oleh massa masing-masing benda itu. Ya, oke, dilihat di sini ya. Jadi kalau M2 itu lebih besar daripada M1. Ya, maka dilihat di sini bahwa benda pertama akan memiliki orbit yang lebih besar, ya, orbit yang lebih besar, ya. Speknya sama, ya, karena keduanya ditentukan oleh R21, maka nanti kita lihat bahwa eksentrisitas ya, kedua orbit benda itu akan sama, ya. Oke, tapi yang membedakan adalah ukurannya ya. Jadi ukuran elipsnya. Jadi elipsnya kalau orbitnya berupa elips ya, ukuran elipsnya akan berbeda, yang sama hanya eksentrisitasnya gitu.
Ya, dan uniknya tadi saya katakan bahwa posisi kedua benda itu akan berlawanan, ya. Jadi kalau dilihat dari pusat massa kedua benda itu. Oke, jadi oleh karena itu kemudian ukuran dari orbit masing-masing benda itu kalau dilihat dari pusat massa, ya itu nanti akan ditentukan oleh rasio ini tadi. Jadi M2 dibagi dengan M1 plus M2 dan M1 dibagi dengan M1 plus M2. Artinya bahwa kalau benda kedua itu lebih masif, M2 itu lebih besar gitu ya, maka justru ukuran orbit benda pertama itu lebih besar. Sebaliknya kalau M1 yang lebih besar, artinya bahwa massa benda pertama itu lebih masif daripada benda kedua, maka ukuran orbit benda kedua itu yang lebih besar gitu. Ya, jadi berdasarkan apa yang ada di sini itu ya. Oke. Nah, sekarang kita misalkan ya. Jadi misalkan R1 ya. Oke, sebelum itu ya kita ingin menyatakan ya orbit benda-benda ini, kedua benda ini misalnya dengan koordinat polar itu ya, sehingga kemudian kita nanti menggunakan nah tentu diukur ya jarak keduanya dari pusat massa gitu ya. Kedua benda itu diukur dari pusat massa gitu ya, sehingga kemudian R1 itu menyatakan jarak ya benda aksen ya, R1 aksen itu menyatakan jarak benda pertama dari pusat massa gitu. Nah kemudian R2 aksen itu hal yang sama ya, ini menyatakan jarak benda kedua ya, ini misalnya ya, benda kedua dari pusat massa. Jadi kalau ini tadi R1 aksen itu adalah jarak benda pertama dari pusat massa, maka R2 aksen adalah menyatakan jarak benda kedua dari pusat massa itu. Nah, apalagi yang harus ditentukan sudut gitu ya, sudut kedua benda V ya, kedua karena harus ada hubungan antara V dan R ya. Satu aksen maupun R2 aksen ya. Karena kita ingin menyatakan orbit kedua benda itu pada bidang dengan koordinat polar, ya maka kemudian kita harus menentukannya itu. Nah, ini oleh karena itu bisa mudah ditentukan berdasarkan persamaan ini, ya. Maka R1 aksen itu tentunya sama dengan M2 dibagi dengan M1 plus M2 massa total, ya. Lalu dikalikan dengan R21. Ingat tadi ya, R21 ya, ini tadi. Ya, dari sini. Jadi besarnya R21 itu ya. Nah, R2 aksen tentu juga akan sama dengan M1 R21 dibagi dengan M1 plus M2. Nah, mengingat bahwa kedua vektor posisi keduanya itu berlawanan tanda, maka tentu nanti V ya, katakan saya tulis V1 atau V2 min V1 ya, ini akan sama dengan P gitu ya, atau 180 gitu ya, sama dengan P ya, selisih antara keduanya itu sama dengan P itu, selalu sama dengan P. Jadi V2 kalau mungkin diberi tanda mutlak ya, selisih ini itu akan sama dengan P itu. Oke, itu hal yang penting yang pertama harus kita catat ya. Berikutnya adalah seperti apa bentuk dari orbit itu ya, itu lihat ya, ditentukan. Jadi lihat di R1 aksen adalah perkalian antara R21 dengan skalar ini tadi. Demikian juga R2 aksen itu diperoleh dari R21 dikalikan dengan skalar ini gitu. Jadi semuanya akhirnya bergantung nanti pada R21 ya, hanya kemudian ukurannya yang berbeda gitu ya, ukuran yang berbeda tergantung dari skalar pengali ini tadi ya. Oke, nah kita coba hapus dulu ya, belum kita lanjutkan ya. Ya, oke, sekarang kita coba rumuskan ya. Jadi berangkat dari persamaan ini ya. Jadi bahwa orang bisa melihat bahwa persamaan ini adalah persamaan yang gerak ya dari benda bermassa mu ya. Benda bermassa mu di bawah medan gaya ini tadi. Di bawah medan gaya ini. Jadi artinya bahwa medan gaya ini tentu boleh dipandang ya sebagai akibat dari suatu potensial ya, suatu potensial V ya. Saya tulis V21 gitu ya biar lebih mudah. Jadi ini ditentukan tentu saja sama dengan minus ya G ya M1
kemudian dikalikan M2 gitu ya, kemudian dibagi dengan R21 ini pangkat 2 pangkat 1 ya, pangkat 1 ya. Oke, sehingga kemudian kalau di sini kemudian diambil divergensi ya, maka kemudian akhirnya akan didapatkan persamaan ini gaya ini. Jadi ruas kiri ini diperoleh sebagai divergensi dari ini tadi ya. Jadi kalau ini kemudian boleh dikatakan ya, nanti ini minus ya, ini akan sama dengan ini sebagai fungsi dari R21. Jadi besarnya ya R21 ya, saya tulis seperti itu ya. Jadi artinya bahwa persamaan ini memberitahu kita bahwa ya, atau persamaan ini menentukan gerak dari sebuah benda bermassa mu ya di bawah pengaruh medan gaya ini tadi, yang mana medan gaya itu ditentukan dari potensial ini. Nah, dalam hal ini oleh karena itu kemudian kita bisa katakan ini kita bisa tulis sebagai minus K per R21 gitu ya, atau R21 nya nggak usah pakai ini ya, ini harus pakai vektor kalau itu ya. Oke, kita tulis seperti ini saja ya, dengan K itu adalah G M1 M2. Oke, nah jadi artinya apa? Artinya kemudian kita bisa kembali ke apa yang sudah kita bicarakan di bagian yang lalu ya. Jadi kalau ada benda di bawah pengaruh medan sentral gitu ya, dan medan sentral itu berupa medan Kepler semacam ini, maka kemudian kita dapatkan solusinya. Jadi R21 ya itu mestinya akan sama dengan P dibagi dengan 1 plus epsilon ya, kemudian dikalikan dengan kosinus ya, kosinus dari V minus V0 gitu. Ya, sebentar saya tulis seperti itu ya. Oke. V minus V0 ya. Dengan V0 adalah sudut awal. Jadi tentu saja dengan dalam ini dengan syarat awal seperti ini R21 0 gitu ya, koma V0 ini pada saat katakanlah T sama dengan T0 atau T sama dengan 0 gitu ya. Ini sebagai syarat awalnya ya. Ya, jadi ini solusi dari itu. Nah, kemudian tentu saja seandainya kita asumsikan bahwa solusinya adalah berupa elips gitu ya, epsilon itu maksudnya misalnya ya orbitnya tertutup ya, katakanlah begitu istilahnya begitu ya, orbitnya tertutup. Jadi dengan epsilon dari 1 sampai kurang dari 0 dari 0 sampai dengan kurang dari 1 gitu. Jadi berupa elips ataupun lingkaran termasuk di dalamnya ya, kemudian kita bisa melihat speknya gitu ya, speknya. Dan tentu saja R21 ya, kalau benda pertama, benda mu itu dilihat dari dari benda pertama ya, itu akan orbitnya berupa elips tadi ya, berupa elips dengan eksentrisitas E itu ya. Kemudian dari sini kita juga akan mendapatkan tentu saja periode ya, revolusi partikel bermassa mu itu, partikel imajiner ya bermassa mu itu, saya akan tulis ya periode revolusi ya partikel bermassa mu ya, saya tulis mu 21 ya pangkat 2 ya, dibagi dengan setengah sumbu panjang elips ya, orbit bagi mu itu ya, saya tulis A21 begitu. Ini pangkat 3 ya, pangkat 3 itu harus sama dengan 4pi kuadrat ya, dikalikan dengan mu dibagi dengan K gitu. Ya, jadi kemudian kita bisa masukkan nilai mu itu ya. Jadi mu itu senilai ini ya. Jadi saya tulis saja di sini ya. Jadi bahwa T 21 ya kuadrat ya dibagi dengan A 21 pangkat 3 ya, ini akan sama dengan 4 ya pi kuadrat ya, lalu dengan mu ya, jadi bagi dengan K-nya adalah G ya, M1 dikalikan dengan M2 seperti yang saya tulis di sini ya. Kemudian mu-nya adalah 4 mu M1 M2 ya, kemudian dibagi dengan M1 plus M2. Jadi ini bisa dicoret gitu ya, dengan itu.
sehingga kita dapatkan hukum Kepler ketiga ya. Jadi T21 kuadrat dibagi dengan A21 ya, pangkat 3 gitu. Ini akan sama dengan 4pi kuadrat ya dibagi dengan G dikalikan ini ya. Jadi M1 plus M2 begitu. Ya, jadi saya rasa ini ungkapan untuk rasio ya antara periode dan setengah sumbu panjang orbit partikel-partikel itu. Oke. Partikel bermassa mu ya itu. Nah, kemudian tentu dari sini kita dapatkan dari berdasarkan persamaan ini ya, dari berdasarkan persamaan ini kita lalu bisa menuliskan banyak hal ya. Jadi sebagai contoh misalnya dari A itu ya setengah sumbu panjang ya orbit orbit partikel bermassa mu itu, lalu kita dapatkan sebagai contoh adalah ini, jadi B ya, B12 misalnya sebagai contoh ya, B12. Nah, B12 tentu saja akan sama, jadi karena B12 atau B itu sama dengan A12 gitu ya, A21 ya, kita tulisnya A21, maaf ya, A21 ya, kemudian ini A21 dikalikan dengan akar 1 minus epsilon kuadrat itu ya. Oke. Jadi dari situ kemudian kita bisa mendapatkan, karena A21 itu tentu kita tinggal menghitung itu ya, jadi tidak ada kesulitan. Lalu tentu C21 ya, jadi setengah jarak antar fokus ya, elips itu, yaitu tentu tinggal mengalihkan ini tadi eksentrisitas dikalikan dengan A21 tentu saja ya. Oke, nah kemudian kita juga bisa menghitung ya, jadi sebagai contoh misalnya R ya, satu aksen tadi ya, satu aksen itu bisa dituliskan ya, ini R21 tapi dengan sedikit modifikasi ya, karena ada tanda minus di sini ya, jadi bahwa R1 aksen vektor itu berlawanan arah ya dengan R21. Jadi oleh karena itu harus ada modifikasi untuk ini tadi. Tapi yang jelas memang ini akan sama dengan ya, ini akan sama dengan R ya, M1 dibagi M2 ya, M2 dibagi dengan M1 plus M2 gitu ya. Lalu dikalikan dengan ini seperti yang di sana ya. Jadi ini P dibagi dengan 1 ya. Oke, 1 plus epsilon dikalikan dengan kosinus. Nah, ini tempatnya kurang ya. Jadi oleh karena itu akan saya coba tulis di sana aja ya. Akan saya tulis di sana ya. Oke, ini saya hapus. Atau ini saya agak geser ke sini ya, agak geser sini aja ya. Biar tempatnya cukup. Ya. Ya, ini saya geser sedikit ke sini. Ya. Jadi R aksen ya itu akan sama dengan ya, M1 dibagi dengan M1 plus M2 begitu ya. Lalu dikalikan dengan ini ya. Dikalikan dengan P ya, seperti yang ada di sana. Ya, lalu dibagi dengan 1 plus epsilon. Ini dikalikan dengan kosinus. Ya, nah, di sini V ya ditambah dengan pi itu, atau dikurangi dengan pi ya, sama aja ya. Jadi ditambah dengan pi dikurangi dengan ya V0 itu. Ini kenapa? Karena adanya tanda minus ini tadi ya. Oke, itu mengakibatkan bahwa harus ada modifikasi terhadap R2 di sini ya. Oke, nah kemudian tentu saja kita dapatkan A1 aksen ya, A1 aksen setengah sumbu panjang orbit M1 ya, benda bermassa M1 itu ya, di sekitar pusat massa atau dikut dari pusat massa ya. Jadi R aksen 1 ini ya. Ini akan sama dengan tentu saja M1 dibagi dengan M1 plus M2 ya,
dikalikan dengan A21 ya, dikalikan dengan A21 gitu. Oke, nah tentu nanti B21 juga bisa kita hitung di sini ya. Jadi B21 sekalian B21 ya, atau di sana ya, di sana aja ya. Oke, di sana ya, kita hitung di sana. Good. Ini saya balik. Ya, good. B21 ya, tentu saja apa namanya atau B1 aksen maksud saya, B1 aksen ya, tentu ini menurut definisi ya, ini akan sama dengan apa namanya A1 ya, A1 dikalikan dengan akar gitu ya, akar 1 minus epsilon kuadrat itu. Sementara A1 seperti yang aksen ya, yang ada di sana, ini akan sama dengan apa namanya M2 ya. Jadi ini bukan M1 ya, tapi M2. Jadi ini maaf ya, saya salah tulis. Jadi harusnya M2 ya. Oke, jadi M2 dibagi dengan M1 ditambah dengan M2 begitu ya. Lalu di apa namanya dikalikan dengan A21 ya, A21 lalu dikalikan dengan ini akar 1 minus epsilon kuadrat. Nah, A21 dikalikan 1 minus epsilon kuadratnya adalah B apa namanya 21 itu, seperti apa yang ada di sana ya, itu B21. Sehingga kemudian kita dapatkan di sini bahwa apa namanya B1 aksen itu sama dengan M2 dibagi dengan M1 plus M2 ya, dikalikan dengan B apa namanya 21 gitu ya. Penting ini ya. Nah, kemudian untuk R2 aksen sama, jadi ini M1 dibagi dengan M1 plus M2 lalu dikalikan dengan P ya, lalu dibagi dengan 1 plus epsilon dikalikan dengan kosinus ya V minus V0. Ini berhubung tanda vektor ya, R2 aksen itu sejajar dengan vektor R21, sehingga kemudian ini tidak perlu diubah ya. Jadi ungkapannya semacam ini. Nah, dari sini pun kemudian kurang bisa mendapatkan seperti tadi ya. Jadi misalnya adalah A2 aksen gitu ya. A2 aksen tentu akan sama dengan apa namanya M1 dibagi dengan M1 plus M2 ya, kemudian dikalikan dengan A21 ya, A21 gitu ya. Jadi seperti apa yang ada di sini ya, A21. Nah, kemudian dengan cara yang serupa kita akan mendapatkan bahwa B2 aksen itu akan sama dengan apa namanya jadi sama ya, M1 per M1 plus M2 lalu dikalikan dengan B21 ya, B21 dengan B21 ada di sini tadi ya. Oke. Nah, C-nya juga bisa hitung ya. Coba contoh mungkin di sini ya. Jadi kalau kita menghitung maka C 1 aksen itu mestinya akan sama dengan apa namanya A1 aksen dikalikan apa namanya epsilon gitu ya. Nah, di sini juga sama ya. Jadi nanti C2 aksen, jadi setengah jarak antar kedua fokus itu, fokus orbit itu akan sama dengan A2 aksen ya, dikalikan dengan epsilon gitu. Nah, ini spek ya, orbit apa namanya partikel itu ya, jika diukur dari apa pusat massa kedua sistem itu, kedua partikel itu ya. Oke, mungkin kita sekarang ambil contoh ya. Saya mengambil contoh. Jadi yang pertama kita akan tinjau apa namanya situasi ketika misalnya M2 ya, itu sama dengan setengah dikalikan M1 gitu. Ya, dari situ kita bisa apa namanya segera menebak ya. Jadi kalau M2 sama dengan setengah M1 ya, maka kemudian apa seperti apa kira-kira apa namanya orbitnya. Jadi tentu orbit yang dimiliki oleh benda apa namanya kedua akan lebih besar ya daripada meskipun eksentrisitasnya sama gitu ya. Nah, kemudian kita ambil sebagai contoh. Yang pertama adalah apa namanya dengan eksentrisitas apa namanya E
itu sama epsilon ya, itu sama dengan 2/3 gitu, 2/3 seperti itu ya. Oke, kita gambar ya, kita gambar. Oke. Nah, saya akan menggunakan ini ya, jadi misalnya ya, jadi oke, ini garis lurus begitu ya, kemudian misalkan titik ini adalah titik fokus ya, fokus dari, atau ini terlalu nggak apa ya, ini fokus dari atau bukan fokus, apa namanya, pusat massa ya, ini adalah titik tempat pusat massa kedua partikel itu, satu R begitu. Nah kemudian ya misalnya ya, ini saya pilih ini ya, kemudian ini ya, ini fokus apa namanya, masing-masing orbit ya kedua partikel itu. Oke ya, jadi ini fokus orbit M1, ini fokus orbit M2 gitu ya. Ini juga tentu saja ya, jadi salah satu fokus itu ada di pusat massa. Oke, bisa dibantu ya. Jadi cara menggambar apa namanya elips seperti ini ya. Jadi kita lihat mulai dari sini ya. Oke. Oh, mungkin dengan warna yang berbeda ya, dengan warna yang berbeda, dengan warna yang berbeda. Ini ya sampai di sini ya. Nah, kemudian ini dilanjutkan ini ya. Jadi ini dan ini sana. Ya. Ya, jadi ini apa namanya? Yang pertama ya. Oke, nah kemudian berikutnya kita harus ubah ya. Jadi ya. Ini ya, masukkan sini ya. Ya. Oke, sehingga kemudian saya menggunakan warna yang berbeda ya, dengan warna yang berbeda. Ini, oh ini patah, nggak apa-apa ya. Ya, kemudian dari sini ya. Oke, di sana, ya, good, ya terima kasih ya. Oke, apa namanya? Ini adalah orbit ya. Masing-masing ini adalah orbit. Jadi yang pertamanya adalah orbit untuk benda pertama M1 ya, kemudian ini orbit untuk benda kedua. Nah, benda pertama ya akan mengorbit dengan arah ini ya, dan benda kedua akan mengorbit ke arah sana ya, ke arah sana juga gitu ya. Oke, nah kemudian sebagai contoh misalnya benda pertama itu ada di sini misalnya. Ya, benda pertama ada di sini, maka dengan mudah kita bisa menentukan posisi benda kedua. Ya, posisi benda kedua tentu akan ada di sini. Ya, akan selalu diametral ya. Jadi ada di sini ya. Jadi ini benda kedua mestinya ada di sini. Ya, oke itu misalnya saya kasih gambar. Ini ya, ya, oke. Jadi ini M1 ya, dan ini M2 di situ. Ya. Good. Nah, tentu kita bisa menggambar vektor posisinya ya. Jadi diukur dari apa namanya ini ya, diukur dari ini. Ya. Oke, ini ya, ini R1 aksen. Ya, jadi vektor ini adalah vektor R2 aksen ya pada saat itu ya, pada saat itu. Nah, misalnya kemudian contoh yang lain, misalnya apa namanya partikel kedua dari sini ya, jadi ini M2 dari situ ya, kemudian tentu dengan mudah nanti bisa didapatkan M1 di mana dengan jalan menarik ya garis melalui pusat massa ya, dari pusat massa tarik ke sana ya. Good ya, jadi ini nanti boleh dikatakan sebagai R2
ya aksen pada saat itu ya, pada saat itu. Kemudian ini tentu adalah R1 aksen pada saat itu ya. Jadi misalnya benda keduanya, benda pertamanya di sini gitu ya, pada saat itu ya. Oke. Jadi artinya bahwa benda pertama akan bergerak ke sana ya, dan pada saat itu benda kedua akan bergerak ke sini ya. Gitu ya. Kalau di sini benda kedua bergerak ke sini ya dengan kecepatan ini misalnya ya, maka benda pertama akan bergerak ke sana ya, bergerak ke sana dengan kecepatan itu. Ya, dan seterusnya. Jadi seperti itu kira-kira apa namanya orbit ya, benda pertama dan benda kedua. Oh ya, ini tadi sudah ya, pusat masanya ada di sini. Jadi dilihat dari pusat massa situasinya seperti itu. Oke, itu contoh yang pertama ya, itu contoh yang pertama. Kemudian contoh berikutnya ya, mungkin kita harus memutar dulu ya. Oke, ini eksentrisitasnya 2/3 ya. Oke, good. Nah kemudian ya, good. Ya. Oke, sekarang kita bikin ya. Jadi kayak misalnya sebagai V0 ya, ini kan V0-nya tidak 0 ya, jadi karena ada kemiringan itu ya, misalnya kita lalu pilih V0-nya itu 0 ya, kemudian ini akan berubah garis lurus gitu ya. Kemudian misalnya pusat massanya ada di sini, pusat massa di sini ya. Good. Itu ya. Nah dalam hal ini tetap saja bahwa M2 sama dengan setengah M1 gitu ya, M2 setengah M1. Kemudian apa namanya kita ambil sebagai eksentrisitasnya misalnya sama dengan apa namanya 5/6 ya, lebih besar ya daripada yang ini ya. Jadi kita lihat apa efeknya kalau eksentrisitasnya lebih besar gitu ya. Nah kemudian kita tentukan fokusnya ya, fokus masing-masingnya ya. Jadi ya ini saya ambil ini 50 ya, jadi oke nggak apa ya. Kemudian ini 75 di sini ya, ya. Oke, ini kurang sana ya, ya kurang sana. Oke, good. Nah sekarang kita coba gambar lagi. Jadi ini pusat massanya ada di situ. Saya tulis vektor R itu ya. Pusat massanya ada di situ. Oke, kita gambar lagi. Ya. Gitu. Dan dari sini ke sana. Oh, harus gini ya. Ya. Ya udah. Itu ya. Kemudian orbit untuk M1 ya di sini ya. Ini oh ini dipindah dulu ya. Pindah dulu. Ini ya, oke. Ini sangat mepet ya. Ya, terus ini ke sini. Oh, patah. Sebentar. Ya. Ya, oke. Makasih. Ya. Ya, jadi itu kira-kira ya. Jadi situasi yang berikutnya kita lihat di situ eksentrisitasnya lebih besar daripada eksentrisitas apa namanya orbit yang tadi ya. Jadi karena apa namanya ya eksentrisitasnya 5/6, sementara sini 2/3. Efeknya adalah bahwa orbit elips itu lebih lonjong daripada
yang tadi gitu ya. Oke. Good. Meskipun dengan dalam konteks ini setengah sumbu panjangnya sama, jadi A-nya sama, C-nya berbeda tentu saja, kemudian B-nya juga berbeda. Tapi yang jelas setengah sumbu panjang, jadi A itu sama gitu ya. Oke, nah kemudian situasinya ya mirip dengan apa yang ada di situ tadi. Jadi sebagai contoh misalkan benda pertama ada di sini, benda kedua ya misalnya ada di sini ya. Oke, ini benda kedua ya, maka kemudian kita bisa menentukan letak dari benda pertama ya. Tinggal menarik garis ya melalui pusat massa ya, dan ini boleh dikatakan sebagai benda kedua, benda pertamanya di sini nih ya, benda pertama di sini. Jadi ini M1 gitu. Jadi kemudian yang di sini adalah M2 gitu ya. Nah, ini M2 di situ ya. Nah, pada saat itu kita bisa menggambarkan bahwa ini vektor ini adalah vektor R2 aksen gitu ya. Sementara vektor yang ini ya dari sini ke sini itu adalah vektor R1 aksen. Ya, kalau benda pertama bergerak ke sana ya dengan kekuatan sekian, maka ini benda kedua bergerak ke sana gitu ya. Oke. Ya, yang jelas selalu bahwa pusat massa tetap di situ ya. Oke, sebagai contoh misalnya kita bisa mengasumsikan yang lain ya. Jadi sebagai contoh di sini ya. Jadi misalkan ini saya tarik garis lurus ke sana ya, maka kemudian kita bisa menentukan bahwa saat itu ya misalnya benda kedua ada di sini. Jadi ini M2, kemudian M1 ada di sini ya, M1 ada di sini. Oke. Ya. Jadi ini M1 ya. M1 ini nggak perlu ya. Nggak perlu. Nah, kemudian ini tentu adalah vektor R2 aksen pada saat itu ya. Dan ini adalah vektor R1 aksen gitu. Ya, dan ini mestinya bergerak ke sana ya, sementara yang ini bergerak ke sana. Ya. Oke, itu kira-kira ya. Jadi situasinya seperti itu ya. Jadi sekarang kita sudah dipaham bagaimana jika dua buah benda dilempar ke ruang angkasa ya, mungkin bebas dari gravitasi apapun, dan kemudian kedua benda itu berinteraksi secara gravitasi, maka kemudian kita dapatkan syarat awal di situ ketika posisi awal dan kecepatan awal ya, maka kemudian kita bisa melihat bahwa kemudian benda itu akan mengalami interaksi gravitasi ya, dan kemudian kita salah satu kemungkinan adalah situasi seperti ini terbentuk. Jadi bahwa kedua benda itu ya itu masing-masing memiliki orbit ya di sekitar pusat massa gitu ya. Orbitnya berupa elips ya. Ukuran orbitnya bergantung pada masing-masing massa benda itu. Semakin besar, yang lebih besar akan memiliki orbit yang lebih kecil ukurannya gitu ya. Gitu. Yang lebih kecil akan memiliki orbit yang memiliki ukuran yang lebih besar ya, seperti yang sudah kita contohkan di dalam kedua kasus ini gitu. Nah, eksentrisitas itu tentu bergantung pada energi mekanik awal ya, dan juga bergantung pada momentum sudut awal gitu ya. Ya, sebagai contoh misalnya kalau kita ingin mengorbitkan sebuah satelit ya di sekitar bumi ya, maka kemudian orbit satelit itu nanti akan bergantung pada kecepatan awal tentu saja. Kecepatan awal menentukan dan ketinggian ya, ketinggian dari bumi. Jadi keduanya akan menentukan momentum sudut dan energi mekanik total, dan itu nanti akan menentukan orbit dari satelit yang akan kita orbitkan di sekitar bumi. Oke, itu. Nah, sekarang kita akan coba melihat lebih jauh ya. Bagaimana kalau sekarang kita bicarakan masalah tiga benda. Jadi apa yang bisa kita baru selesaikan ini adalah masalah dua benda. Nah, kemudian kita menginjak masalah tiga benda ya. Masalah tiga benda. Maksudnya adalah bahwa kita punya tiga buah benda ya. Atau saya tuliskan, gambarkan di sini ya. Jadi kita punya tiga buah benda dan ketiganya berinteraksi secara gravitasi gitu ya.
dan tentu saja diberi keadaan awal tertentu, posisi masing-masing diberikan, kemudian kecepatan awal masing-masing diberikan, dan kemudian kita melihat apa yang terjadi dengan ketika benda itu, ya, gerakan ketika benda itu tentu saja yang dimaksudkan, ya. Oke, sebagai contoh ini ya, jadi misalnya saya punya sistem koordinat semacam ini, ya, itu sumbu Z, ini sumbu Z, gitu ya, dan ini sumbu X misalnya, ya, ini sumbu X-nya di sini. Ya, jadi sumbu X, ya, kemudian ini sumbu Z, ke sana adalah sumbu Z misalnya. Nah, masalah 3 benda ini maksudnya kita punya 3 buah benda, ya, misalnya ini M1, kemudian ini M2, kemudian ini katakanlah M3 gitu, ya. Jadi ini, ya, tentu saja masing-masing benda itu memiliki posisi, ya, masing-masing yang berubah terhadap waktu, ya. Nah, posisi itu ditentukan oleh interaksi antara ketiga benda itu gitu, ya. Jadi kalau nanti kita tuliskan persamaan geraknya, ya, oke, misalnya, ya, ini adalah R1, kemudian ini R2, dan ini R3 misalnya. Ya, mereka berinteraksi. Jadi nanti kita akan tuliskan R21 itu maksudnya adalah R2 minus R1 gitu, ya. Kemudian R31 itu maksudnya adalah R3 min R1. R32 maksudnya adalah R3 minus R2 gitu. Nah, tentu seperti yang sudah ya, gitu, akan terus minus R12 gitu, ya. Jadi ini akan sama dengan minus R13 dan ini akan sama dengan minus R23 begitu. Oke, nah, jadi nanti sebagai contoh ya, kalau kita ambil masa benda ketiga itu, ya, maka pada benda ketiga itu akan mengalami 2 macam gaya, ya, gaya gravitasi, ya. Jadi gravitasi yang diakibatkan oleh benda M1 dan benda M2 gitu, ya. Maka kemudian untuk benda ketiga kita dapatkan persamaan ini sebagai contoh, ya. Jadi minus G, ya, jadi M1 dikalikan M3 dibagi dengan R31 gitu, ya. Ini pangkat 3 lalu dikalikan dengan R31, jadi benda gaya yang dialami oleh benda ketiga karena keberadaan benda pertama, ya. Jadi tentu akan berlawanan arah dengan R31. Jadi arah gayanya itu ke sana, ya, ke arah gayanya ke ke M1, ditarik oleh M1 sehingga arahnya berlawanan dengan R31. Jadi R31 dari M1 menuju ke M3, ya. Lalu dikurangi dengan G dikalikan M2, M3 gitu. Lalu dibagi dengan R32 pangkat 3. Kemudian dikalikan vektor R32 gitu. Nah, ini harus sama dengan M3 lalu dikalikan D pangkat 2, ya, R3 per DT pangkat 2 gitu. Ya, ini persamaan yang pertama, ya. Jadi oke, saya coba tulis di sini. Oh, sudah habis, ya. Kita hapus dulu, ya. Kita hapus dulu. Kemudian tentu untuk benda kedua misalnya kita bisa menuliskan minus G, ya, M1 M2 dibagi dengan R21 pangkat 3 dikalikan R21 dikurangi dengan G, ya, M2 M3, ya, dibagi dengan R23 itu pangkat 3 lalu dikalikan vektor R23, ya, R23, ya. Jadi R23 itu R2 minus R3 gitu, ya. Oke, ini tentu akan sama dengan M2 dikalikan D kuadrat R2 dibagi dengan DT kuadrat. Oke, nah kemudian berikutnya, ya, di minus G, ya, M3
1 M2 dibagi dengan R12 pangkat 3, vektor R12 dikurangi dengan G M1 M3 dibagi dengan R13 ya, pangkat 3, lalu vektor R13. Ini akan sama dengan M1 D kuadrat R1 per dt kuadrat. Nah, seharusnya seperti itu ya. Jadi ada 3 persamaan gerak gitu ya, dan kemudian kita harus menyelesaikan. Dan lihat di sini bahwa persamaan gerak ini tentu terkopling satu dengan yang lain. Nah, situasinya tidak seperti yang kita bicarakan untuk 2 benda ya. Jadi orang tidak bisa menggunakan cara-cara yang sudah tadi kita bicarakan ya. Akibatnya adalah bahwa kemudian kita tidak mudah ya di dalam rangka menyelesaikan persamaan gerak ini secara analitik gitu. Ya, di masa yang lalu ada semacam perlombaan ya, ada hadiah yang disediakan oleh kalau nggak salah Raja Perancis ya. Ya, bagi yang bisa menyelesaikan persoalan 3 benda ini. Nah, orang sekaliber Henri Poincaré pun juga ikut terlibat di dalam pencarian solusi masalah 3 benda ini yang berinteraksi secara gravitasi semacam ini, dan faktanya sejauh itu dia juga gagal ya mendapatkan solusi eksak bagi masalah ini. Dan sejauh ini kecuali dengan komputasi, di metode komputasional ya orang belum mendapatkan solusi eksaknya. Ya, itu kira-kira ya. Nah, kemudian oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah pendekatan gitu ya, pendekatan. Jadi sebagai contoh misalnya situasinya di alam semesta memang mendukung itu ya. Sebagai contoh adalah apa yang ada di sekitar kita ya. Jadi kalau boleh saya ingatkan, jadi kalau kita bicara sistem ini, matahari ya, kemudian bumi, bulan gitu ya, bulan ya. Ya, kalau digambar misalnya ya, jadi ini matahari. Jadi matahari itu memang tidak begitu bentuknya nggak karuan gitu ya. Jadi sebagai contoh ini ya, misalnya ya, ini biar lebih indah begitu ya. Jadi ini itu ya. Nah, kemudian ini ada bumi gitu ya, atau di sini ya, biar ini ya, ini bumi. Nah, kemudian di sekitar bumi itu ada bulan gitu ya, ada bulan. Nah, yang menarik adalah bahwa ini ya, kalau saya ingatkan ya, jarak bumi ya ke bulan ya, itu kira-kira 384 ya, 384.400 kilometer gitu. Nah, sementara jarak bumi ya, matahari ya, jarak bumi ke matahari itu kira-kira 150 juta ya kilometer gitu ya. Jadi artinya bahwa jarak bumi bulan itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan jarak bumi matahari itu. Sehingga kemudian orang bisa melihat ya sistem bumi bulan itu sebagai satu kesatuan ya, dipandang sebagai satu benda. Kemudian matahari sebagai benda yang lain gitu. Ya, matahari sebagai benda yang lain. Sehingga kemudian dalam kasus ini orang lalu bisa menyelesaikan masalah ini ya sendiri-sendiri gitu ya. Oke, jadi dalam hal ini ya, jadi nanti ketika kita menyelesaikan yang pertama kita harus selesaikan dulu ini sebagai satu kesatuan. Ya, tentu saja ada pusat massa ya. Jadi kedua sistem ini akan ada pusat massa itu. Nah, yang kemudian kita bicarakan adalah sistem bumi matahari bulan itu sebagai satu kesatuan.
ya. Kemudian kita tinjau pusat masanya, ya. Nah, pusat massa itu kemudian diukur jarak posisinya dari matahari itu. Ya, bayangkan kemudian sistem bumi bulan ini, ya, bumi bulan, jadi bedanya apa? Ya, yang lebih besar itu bumi itu saja, yang kecil itu bulan gitu ya. Oke, sudah tahu ya. Nah, jadi sebagai satu sistem itu, ya, ini dipandang sebagai M2 tadi, ya, ini bisa dipandang sebagai M2. Kemudian ini bisa dipandang sebagai M1 gitu. Jadi M2 ini M1. Sehingga kemudian misalnya kita melihatnya dari pusat massa, ya, pusat massa dari matahari dan bumi bulan, ya, kemudian kita bisa menyelesaikan dengan cara yang kita bicarakan tadi. Oke, nah kemudian kita bisa melihat setelah itu selesai, ya, maka kemudian kita bisa melihat sistem ini, sistem bumi bulan itu sebagai masalah dua benda. Hanya saja dalam hal ini pusat massa itu tidak bergerak dengan kecepatan konstan seperti yang kemarin kita bicarakan, tetapi pusat massanya akan bergerak, ya, mengelilingi matahari itu, mengelilingi pusat massa sistem ini dengan matahari gitu. Ya, jadi itu kira-kira, ya. Jadi taktiknya begitu. Jadi kalau situasinya seperti ini, ya, kalau ada 3 buah benda, ya, dua benda di antaranya itu mengumpul gitu, ya, kemudian satu benda terpisah gitu. Nah, orang menyebutnya ini sebagai sistem 3 benda terbatas gitu, ya. Artinya bahwa sebuah benda terpisah, 2 benda mengumpul. Nah, 2 benda yang mengumpul itu dipandang sebagai satu sistem, ya, 2 benda. Kemudian satu kesatuan benda, 2 benda yang mengumpul itu dipandang sebagai satu benda, kemudian digabungkan dengan benda yang terpisah tadi, itu menjadi satu sistem 2 benda. Jadi dalam hal ini kemudian kita lihat, ya, kita memiliki 2 sistem 2 benda. Sistem yang pertama adalah ini bumi bulan sebagai satu kesatuan, kita tinjau pusat massanya, ya, kemudian bersama matahari itu sebagai satu sistem 2 benda. Ya, tadi saya katakan ini M1, ini bumi dan matahari itu sebagai satu kesatuan sebagai M2. Nah, bumi dan bulan sendiri kemudian dipandang sebagai satu sistem 2 benda. Ya, bumi misalnya sebagai M1 aksen, kemudian bulan adalah M2 aksen, misalnya begitu. Nah, itu diselesaikan. Hanya saja kemudian pusat massa. Tapi sekali lagi kalau kita melihatnya dari pusat massa, kemudian tentu situasinya akan dipermudah seperti yang sudah kita bicarakan tadi, ya. Jadi artinya bahwa orang bisa menyelesaikan, ya, masalah 3 benda yang terbatas semacam ini dengan menguraikan, ya, kedua sistem semacam itu menjadi 2 sistem 2 benda, dan masing-masing sistem 2 benda itu kita selesaikan dengan apa yang sudah kita bicarakan. Nah, itu kira-kira taktiknya, dan saya rasa itu tidak sulit untuk dikerjakan. Oke, saya rasa sampai di sini, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.